Halo sahabat Prima, perkenalkan nama saya Dr. Pande Made Andika Yasa SPP. Saya merupakan salah satu dokter spesialis paru dan pernapasan di Rumah Sakit Prima Medika. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk berbagi informasi tentang salah satu penyakit paru, yaitu kanker paru. Penyakit paru merupakan penyakit pada organ paru-paru yang menyebabkan paru-paru tidak dapat berfungsi secara optimal. Meliputi penyakit paru akibat infeksi, misalnya pneumonia, kemudian infeksi karena COVID-19, atau TBC atau tuberkulosis. Selain itu, ada juga penyakit paru yang disebabkan oleh non-infeksi, misalnya asma, PPOK, kemudian penyakit akibat pekerjaan, dan juga kanker paru. Jumlah kasus kanker paru terus meningkat setiap tahunnya. Data terakhir tahun 2020 menunjukkan kasus paru sejumlah 34.781 kasus yang setara dengan 8,8% kasus kanker di Indonesia. Dan kanker paru ini merupakan 3 besar kanker di Indonesia setelah kanker payudara dan juga kanker serviks. Untuk angka kematian juga cukup tinggi, yaitu 13,2%, dan kanker paru merupakan urutan pertama penyebab kematian akibat kanker di Indonesia. Ada beberapa faktor risiko untuk kanker paru. Yang pertama itu adalah kebiasaan atau perilaku yang tidak baik, terutama adalah merokok. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah faktor usia, di mana usia lebih dari 50 tahun akan lebih berisiko. Kemudian faktor jenis kelamin, di mana laki-laki akan lebih berisiko daripada perempuan. Kemudian faktor genetik, yaitu apabila ada dalam keluarga yang mengalami kanker paru. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor lingkungan atau faktor pekerjaan, misalnya pajanan bahan kimia di tempat kerja. Ada beberapa gejala daripada kanker paru. Yang paling sering itu adalah batuk-batuk yang lama, yang lebih dari 2 bulan, baik itu batuk yang kering ataupun batuk yang disertai dengan dahak, kemudian batuk darah, kemudian sesak napas. Selain itu bisa juga apabila ada suara serak yang berlangsung lama, atau sulit menelan, atau adanya benjolan pada pangkal leher. Gejala lain itu bisa terjadi penurunan berat badan, kemudian demam yang naik turun, kemudian penurunan nafsu makan, atau gejala-gejala lain yang berhubungan dengan penyebaran daripada kanker itu sendiri. Misalnya, kalau menyebar ke otak akan bisa ada sakit kepala, menyebar ke perut bisa terjadi sakit perut, atau apabila menyebar ke tulang maka akan mendapatkan keluhan nyeri pada tulang-tulang. Pertama, dokter akan melakukan anamnesa atau wawancara untuk menanyakan gejala-gejala atau faktor risiko untuk mengalami kanker pada pasien. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, ya, bisa melakukan pemeriksaan dada atau organ-organ lain. Kemudian tentunya kita memerlukan beberapa pemeriksaan penunjang. Yang paling sering itu adalah dengan melakukan ronsen dada untuk mengetahui ada benjolan atau tidak di paru-paru. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan melakukan CT scan untuk melihat lebih jelas kondisi paru, atau bronkoskopi untuk melihat saluran napas pasien. Selain itu, pemeriksaan yang diperlukan adalah pemeriksaan biopsi atau pengambilan daripada sampel tumor itu sendiri untuk menentukan jenis kanker pasien. Itu bisa dengan menggunakan jarum halus, atau menggunakan bronkoskopi, atau dengan pembedahan. Selain itu, juga diperlukan pemeriksaan untuk memeriksa kemungkinan penyebaran kanker tersebut ke organ-organ lain. Misalnya, dengan melakukan pemeriksaan MRI kepala, memeriksakan ronsen tulang-tulang untuk melihat penyebaran ke tulang, USG daripada perut untuk melihat penyebaran ke organ-organ di dalam perut. Semakin awal kanker paru itu ditemukan dan diobati, maka kemungkinan untuk sembuh dan harapan hidup akan semakin besar. Pengobatan untuk kanker paru terdiri dari pembedahan untuk mengangkat tumor dari paru, kedua adalah radioterapi atau penyinaran, kemudian yang ketiga adalah kemoterapi. Kemudian sekarang juga sudah berkembang di mana terdapat terapi yang spesifik, ya, dengan pertama kali dengan mengetahui mutasi genetik pada sel-sel kanker. Kemudian juga terapi imunoterapi di mana kita menggunakan sistem imun untuk melawan sel-sel kanker itu sendiri.
Maka dari itu, sayangilah paru-paru kita untuk hidup yang lebih sehat. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share, supaya informasi ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu lagi.